Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak kelas 9 semuanya? Bapak berharap anak-anak kelas 9 dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mempelajari materi PNJAS pada pagi hari ini. Materi PNJAS pada pagi hari ini yaitu kita masuk ke dalam modul ajar 2 tentang aktivitas fisik. Tujuannya apa? Agar siswa dapat memahami aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk catatan ya, Bapak berharap kalian sudah kelas 9 semester 2 sekarang. Bagi yang malas, tolong diperhatikan, jangan malas-malasan lagi ya, karena ini udah semester 2 berubahi, dan sekarang juga adalah tahun ajaran baru, yaitu tahun 2022. Harus ada perubahan di setiap tahunnya, dan yang sudah rajin terus ditingkatkan, dan walaupun nggak bisa ditingkatkan minimal dipertahankan. Paham ya anak-anak sekalian? Nah, kita masuk ke dalam materi yang pertama. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi fisik ya. Yang pertama itu ada olahraga teratur, dan yang kedua itu pola makan yang sehat, dan yang selanjutnya itu istirahat yang teratur, dan yang keempat itu jangan pernah malas bergerak atau mager, usahakan selalu bergerak. Agar apa? Agar peredaran darah kalian itu lancar di dalam tubuh kalian, sehingga kalian dapat mengeluarkan keringat. Tidak harus banyak dan tidak harus sedikit, setidaknya kalian mengeluarkan keringat agar badan kalian tetap terjaga kebugarannya. Yang pertama kita bahas dulu ada olahraga teratur. Apabila kamu melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terjadwal dengan baik, atau setiap minggunya atau sehari-harinya, maka yakinlah kamu tidak akan berisiko terkena penyakit seperti influenza ataupun demam ataupun penyakit ringan lainnya ya, atau pening kepala ya, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena hal ini dapat meningkatkan kebugaran tubuh dalam tubuh kalian. Kondisi fisik yang bugar dapat dijadikan sebagai benteng untuk penyakit-penyakit ringan seperti yang Bapak bilang tadi ya. Namun kalau penyakit berat ya, itu ada penanganannya tersendiri. Jadi olahraga ini sangat penting untuk kehidupan kita ya, yang dimana olahraga ini bisa mempermudah tubuh, bisa menambah imunitas tubuh, dan yang paling terakhir mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya. Paham ya? Lanjut. B. Pola makan. Makanan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Karena bila jumlah makanannya dan porsinya banyak, maka tubuh akan gemuk, tubuh akan sehat, dan memiliki stamina yang cukup. Dan tubuh tidak merasa mudah lelah dan yang pasti bertenaga. Nah, maksudnya ini bagaimana? Makanan itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik, benar. Karena apa? Dengan makanan tubuh itu dibentuk ya, tubuh itu dibentuk baik itu dari segi tulang, baik itu dari segi daging, baik itu dari segi pikiran, dan yang lain-lain. Nah, jadi kalau makanan kita banyak yang kita makan ya, maka tubuh itu akan gemuk, sudah pasti ya. Tidak mungkin orang makan makanan yang banyak itu akan kurus, tidak mungkin. Dan di sini juga
Bila kalian makanan yang banyak, tubuh akan sehat, sebenar, memiliki stamina yang cukup, ya, dalam beraktivitas, dan tubuh tidak mudah merasa lelah, dan yang pasti memiliki tenaga yang lebih, ya. Jadi dalam kata makanan yang banyak itu bukan berarti makanan itu harus banyak-banyak yang dimakan, ya, enggak, ya, tapi lebih ke arah makanan yang bergizi, paham ya anak-anak? Selanjutnya, kegiatan seperti olahraga atau menjalankan aktivitas lainnya membutuhkan kandungan dari makanan yang berlemak atau juga berprotein atau juga yang bervitamin. Itu banyak mempengaruhi tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ya, ataupun sebaliknya. Makanan yang tidak bergizi, ya, atau asal-asal yang dimakan itu kandungan gizinya itu tidak baik untuk tubuh. Kenapa? Karena tubuh tidak bisa menerima protein, tidak bisa menerima karbohidrat, tidak bisa menerima vitamin dari makanan tersebut. Maka jika itu dimakan terus menerus, maka tubuh tidak akan mengeluarkan pertumbuhan yang maksimal, ya. Jadi pertumbuhannya itu rentan lebih lambat kalau makanannya tidak bergizi. Lanjut, untuk itu maka kamu harus menjaga tentang porsi makanan yang masuk ke dalam tubuhmu atau ke dalam perutmu. Kalau kamu terlalu mengikuti selera makanmu dan ingin makanan yang tidak terkontrol, maka tubuh akan mendapatkan kekurangan vitamin, ya, kekurangan protein, kekurangan karbohidrat, dan bahkan, ya, kalau misalnya makanan itu banyak lemak, ya, bisa mengakibatkan obesitas atau kegemukan badan yang tidak terkontrol. Jika hal ini sudah terjadi pada dirimu, maka dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, ya, dan bisa juga merusak postur tubuhmu dan kurang ideal. Nah, itu benar ya. Jadi makanlah makanan yang bergizi, ya. Tidak usah terlalu banyak makan kalau emang makanannya itu bergizi, ya. Tapi kalau emang kamu kembali lagi ke dirimu, emang ingin makan makanan yang bergizi dan banyak, lihat porsi badanmu, ya. Kalau misalnya orang kurus itu direkomendasikan makan banyak yang bergizi. Namun kalau misalnya badanmu udah agak besar atau agak padat, nah, kurangi ataupun tahan makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak berlebihan, ya, agar postur tubuhmu baik dan badanmu ideal dan terhindar dari berbagai macam penyakit, contohnya obesitas atau tekanan darah tinggi atau jantung atau gula, diabetes, dan lain-lain. Paham ya? Lanjut. B. Hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Yang pertama, pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Salah satu hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi risiko kematian dini akibat dari penyebab utama, yaitu kematian seperti penyakit jantung, diabetes, gula, obesitas, dan lain-lain. Semua orang dapat meraih manfaat kesehatan diri dari aktivitas fisik tanpa memperdulikan atau tanpa melihat umur, tanpa melihat kelompok tertentu, bentuk tubuh, atau ukuran tubuh. Nah, maksudnya apa? Di sini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari kita dapat mengurangi risiko kematian
ya. Karena kita beraktivitas, kita mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan keringat sehingga tubuh di dalam kita itu menjadi berputar atau berproses sehingga tidak ada lemak-lemak yang tidak diolah menjadi tenaga. Jadi semua orang dapat merasakannya, ya, baik itu anak muda, anak-anak maupun dewasa, baik itu kelompok-kelompok etnis, contohnya kelompok-kelompok yang malas, kelompok yang rajin, atau kelompok yang sedang, itu bisa semua melakukan aktivitas fisik, baik itu bentuk tubuh yang kurus atau yang sedang atau yang gemuk, itu bisa melakukan aktivitas fisik. Paham ya? Lanjut. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi risiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan kalian serta kualitas hidup secara keseluruhan. Manfaat kesehatan jangka panjangnya apa? Yang pertama, manfaat kesehatan jangka panjangnya mengurangi risiko kematian dini. Nah, kematian dini itu apa? Kematian cepat, ya, kematian cepat, kematian yang bisa dibilang gara-gara penyakit, ya, ataupun kematian ya yang tidak seharusnya mati dulu, ya, gara-gara pola makan yang kurang sehat ataupun aktivitas fisik yang kurang sehat. Yang kedua, mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung. Nah, ini ya, di Indonesia tuh banyak ya kali kematiannya itu gara-gara penyakit jantung. Jadi jika kalian ingin terhindar dari ini, kalian harus memiliki yang namanya aktivitas fisik yang hebat. Yang hebat dalam arti tidak harus panjang ya, banyak ya kegiatannya, enggak, tidaknya itu kegiatannya itu teratur, ya, kegiatannya itu rutinitas, ya, dan kegiatannya itu relax, santai, tanpa adanya paksaan, ya, biar kalian beraktivitas itu nyaman begitu. Dan ingat pola makan dan istirahat yang baik. Yang ketiga, mengurangi risiko timbulnya diabetes. Nah, diabetes ini kebanyakan makanan-makanan yang manis-manis dan lemak-lemak jahat, ya. Jadi cara mengurangi timbulnya diabetes, kalian harus beraktivitas. Kenapa beraktivitas? Agar tubuh kalian itu, di dalam tubuh kalian itu akan bergerak, ya, mengolah makanan yang ada dalam tubuh kalian itu menjadi tenaga, ya, menjadi keringat yang akan dihasilkan melalui tenaga. Jadi semua lemak-lemak atau gula-gula itu akan dibakar dan diolah menjadi tenaga dan keringat begitu, ya. Jadi jangan malah bergerak jika Anda tidak ingin diabetes ataupun penyakit jantung lainnya. Selanjutnya, mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi apa? Hampir sama dengan tadi, yaitu lemak yang berlebihan ataupun gula yang berlebihan, ya, sehingga memiliki tekanan darah tinggi. Karena darah tinggi ini orangnya sensitif, ya, orang sensitif, ya, apa-apa langsung dibawa serius, ya, apa-apa serius. Jadi untuk mengurangi itu lakukanlah relaksasi relaksasi atau kegiatan-kegiatan yang santai, yang enak, ya, agar apa, agar tekanan darah tinggi itu berkurang dan lemak-lemak jahatnya itu atau gula-gula yang jahatnya itu dalam tubuh itu akan terurai ataupun akan diolah menjadi tenaga yang lebih baik lagi. Lanjut, yang kelima, membantu mengurangi tekanan darah pada orang yang mengidap tekanan darah ini. Nah, ini benar ya, sesuai dengan yang nomor 4 tadi, ini berkesinambungan. Lanjut, yang keenam, mengurangi risiko terkena penyakit kanker
besar. Nah, hampir sama dengan tadi ya, nomor 4 dan nomor 5. Selanjutnya, mengurangi rasa depresi dan kecemasan. Nah, ini sangat penting ya. Aktivitas fisik ya, baik itu ringan, sedang ataupun besar, aktivitas fisiknya itu dapat mengurangi rasa depresi dan kecemasan. Nah, kenapa? Karena tubuh kita tuh mengalami yang namanya kegiatan ya, mengalami kegiatan hingga dalam kegiatan kita tuh jika kita melakukannya dalam kategori bahagia ataupun dengan keikhlasan dalam melaksanakannya, maka itu akan mengurangi depresi. Sehingga depresimu akan masalah-masalah yang lain akan hilang begitu saja atau hilang sedikit demi sedikit dengan kegiatanmu sehari-hari, dan tingkat kecemasanmu pun tidak akan berlebihan atau kecemasannya mulai berkurang gitu. Paham ya? Lanjut yang kedelapan, membantu mengendalikan berat badan. Nah, ini benar ya. Ini kalau misalnya kalian itu beraktivitas fisik yang baik ya, maka badan kalian itu akan menjadi ideal ya, badan kalian itu akan menjadi lebih bagus lagi, dan berbentuk untuk mendapatkannya itu tidak gampang ya, harus butuh proses ya dalam mendapatkan badan yang ideal. Jadi agar badan kalian tidak obesitas, laksanakanlah aktivitas fisik kalian tuh sehari-hari berbagai macam ya, mau itu bantu orang tua ataupun ngawani orang tua dan sebagainya ya. Jangan malas-malas bergerak, nanti kalau misalnya malas bergerak, yang ada berat badan kalian akan bertambah. Lanjut, membantu membangun dan memelihara tulang, otot dan sendi itu sehat. Itu sudah pasti ya, karena adanya pergerakan maka otot, sendi dan tulang akan semakin lebih kuat, semakin lebih bagus dan semakin lebih kuat ya. Ibarat kata kalau misalnya melihat orang ya, dia itu berlari ya, kalau dia hanya berlari sebentar saja, maka badannya itu akan mengalami yang namanya sakit ya, mengalami yang namanya tegang. Nah, namun kalau misalnya dia melakukannya secara rutinitas, secara terus menerus, maka saya yakin tulang dan otot kalian dan sendi kalian akan sehat dan kuat. Nomor 10, membantu dewasa tua menjadi lebih kuat dan lebih mampu bergerak leluasa tanpa terjatuh. Nah, ini untuk kalangan orang dewasa ya. Bisa juga agar menjadi lebih kuat, agar lebih mampu bergerak leluasa, dan agar lebih strong lagi dalam melaksanakan aktivitas yang lain-lain. Ini untuk orang tua ya, atau yang dewasa. Yang 11, mendukung kesehatan psikologis. Nah, ini bagus juga ini ya, sangat penting sekali. Kenapa? Ya, karena tadi sudah dibahas yang ketujuh, mengurangi rasa depresi. Ya, karena kalau misalnya kalian beraktivitas dengan bahagia, maka saya yakin kesehatan psikologi kalian akan terjaga dengan baik. Ya, contohnya psikologi ini seperti apa? Ya, yang awalnya tuh dia sensitif ya, bisa dia lebih lebih rileks lagi, lebih santai lagi, dia tidak terlalu sensitif, itu bisa berubah. Dan psikologinya dia jadi pemarah ya, dia bisa mengendalikan amarahnya, itu benar ya. Dan kesehatan psikologis yang lain itu banyak ya. Contoh yang terakhir, psikologinya itu mungkin dia minder ataupun kurang pede sama yang lain. Nah, mungkin dengan dia beraktivitas itu bisa membantu kesehatan psikologi mindernya bisa lebih baik, bahkan dia bisa bertemu dengan orang-orang banyak, bertemu dengan orang-orang baru, dan bertemu dengan teman-teman sejawatnya, bahkan dia bisa mulai membuka diri untuk orang lain begitu. Paham ya? Lanjut.
Orang yang aktif secara fisik selama sekitar 7 jam seminggu berisiko mati mati dininya lebih rendah, ya, matinya meninggalnya lebih rendah 40% daripada mereka yang hanya aktif selama 30 menit saja melakukan aktivitas seminggu, ya. Intinya jangan beraktivitas 30 menit seminggu, itu udah kelewatan, itu udah malas kali itu orang itu, ya. Jadi jangan seperti itu, ya. Dengan melakukan kegiatan aerobik, ya, aerobik atau senam ataupun apapun itu yang berintensitas sedang, ya, yang sedang, aktivitas sedang, sekurang-kurangnya 150 menit atau 2 jam setengah lebih dalam seminggu dapat menurunkan risiko kematian dini, nah, jadi minimal minimal 2 jam setengah kalian tuh harus beraktivitas dengan baik selama seminggu. Kalau dihitung-hitung seminggu seminggu tuh 7 hari, jadi 150 menit, ya, dibagi seminggu berarti sekitar, ya, 20 menit atau setengah jam lah kalian beraktivitas, ya, kalian beraktivitas selama 1 hari setengah jam, ya, bahkan tuh bisa lebih, ya. Jadi kalian bisa menurunkan risiko kematian dini, ya. Jadi kalau misalnya kalian seminggu sehari setengah jam atau bahkan sehari sejam itu lebih baik, bahkan 1 jam setengah itu lebih baik, ya, dengan kegiatan yang ringan atau sedang atau berat terserah kalian, ya, karena kalian melakukannya, bahkan itu lebih baik untuk menghindari atau menurunkan risiko kematian dini, ya, termasuk kematian dini akibat penyakit jantung koroner, itu ya sangat penting, dan bisa menghambat penyakit diabetes dan obesitas dan lain-lain lainnya, ya, merupakan penyebab kematian nomor 1 di banyak negara di seluruh dunia. Oke, paham ya anak-anak sekalian? Lanjut. Tetapi banyaknya jumlah aktivitas atau kegiatan berintensitas tinggi tidak selalu dapat menurunkan risiko kematian dini. Benar. Orang yang biasanya tidak aktif dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran walau hanya melakukan aktivitas intensitas sedang dan teratur. Meskipun manfaat kesehatan bisa didapatkan lebih besar dengan meningkatkan jumlah atau durasi atau frekuensi atau intensitasnya aktivitas fisik, namun setiap orang dapat meraih manfaat kesehatannya hanya dengan menjadi lebih aktif secara fisik. Nah, ini ya. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan yang kegiatan yang berat, ya, contohnya angkat beban, contohnya eh, pindah-pindahin barang ataupun kerja berat lah, ya, itu jangan terlalu dipaksain, ya, jangan terlalu dipaksain karena itu pada umumnya kalau misalnya dia aktivitas berat mereka itu dalam kalangan orang-orang dewasa, ya, jadi semua ada takarannya, oke, semua ada tempatnya. Kalau misalnya aktivitas berat itu pada orang tua pada umumnya, kalau yang sedang itu biasanya anak-anak muda, kalian remaja-remaja, kalau aktivitas ringan anak-anak menuju dewasa menuju remaja, anak-anak yang mulai berpikir remaja. Nah, kalian bisa memilihnya kegiatan apa yang kalian lakukan itu, tetapi jangan satu hari itu, contohnya satu hari itu kalian bantai beraktivitas selama 3 jam, besok-besok kalian diam, besok-besok kalian diam, besok-besok kalian diam, itu gak ada gunanya, ya.
lebih bagus kalian beraktivitas itu setengah jam, setengah jam, setengah jam, setengah jam, tapi tiap hari dia. Durasinya setiap hari, intensitasnya setiap hari. Tidak harus ada kegiatan baru beraktivitas, jangan. Banyak kegiatan, ya, entah itu membantu orang tua dan tiap hari itu lebih bagus. Ya, entah itu menyapu rumah kalian, mencuci kalian itu lebih bagus. Ya, paham ya? Nah, kamu sudah membaca berbagai informasi tentang manfaat melakukan aktivitas fisik ini. Harapannya adalah mulai sekarang kamu harus sudah bisa memiliki kesadaran tentang arti penting aktivitas fisik dalam kehidupanmu sehari-hari yang dilakukan secara direncanakan atau secara tertulis, baik itu dari segi manfaat ataupun tujuan penggunaannya buat kamu sepanjang usiamu. Paham ya? Nah, ini dia adalah beberapa aktivitas fisik ya. Nah, ini adalah manfaat aktivitas fisik pada remaja. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sistem muskuloskeletal atau sistem otot, neuromuskular atau sistem saraf dalam tubuh kalian, sehingga saraf-saraf kalian lebih sensitif dalam melaksanakan aktivitas. Selanjutnya, Anda mempertahankan dan mengontrol berat badan seperti tadi sudah Bapak jelaskan. Dan yang kedua, selanjutnya membantu dalam perkembangan kehidupan sosial remaja, percaya diri dan interaksi sosial. Seperti Bapak jelaskan tadi, bisa mengubah rasa minder itu menjadi percaya diri dan mencari teman-teman sosial remaja lainnya. Selanjutnya, menjauhi dari tingkah laku yang tidak baik bagi kesehatan seperti merokok dan alkohol. Ya. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan, meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan prestasi akademik. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh kamu. Ya, jadi mungkin keterampilan tubuh kamu akan bertambah. Dan terakhir, meningkatkan proses pemadatan tulang, sendi, dan otot kamu. Oke, paham ya anak-anak sekalian? Jadi materi kita sampai di sini dulu. Semoga anak-anak mengerti dan paham tentang materi ini. Mungkin materi ini bisa di-share sama teman-teman yang lain, kiranya materi ini bermanfaat. Terima kasih. Salam olahraga.